Di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang menjadi pembantu Rasulullah. Ia terbujuk rayuan setan lalu mengintip seorang wanita yang sedang mandi. Namanya Salabah. Namun setelah merasa bersalah dan lari dari Rasulullah, dirinya malah dikabarkan malaikat Jibril bahwa dirinya masuk surga. Mengapa ini bisa terjadi? Dalam sebuah kitab, Makrifat As-Sahabah, karya Abu Nuaim Al-Asbahani, diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Salabah bin Abdurrahman. Ia merupakan sahabat Rasul yang sangat mencintai Rasulullah. Di usianya yang masih muda, saking cintanya dengan Rasulullah, ia sangat sering duduk di masjid dan berhadapan dengan pintu rumahnya Rasulullah. Alasannya, ia ingin menjadi orang pertama yang dilihat oleh Rasulullah ketika Rasulullah keluar. Pada suatu ketika, ia diberi tugas oleh Rasulullah untuk menyampaikan sebuah pesan kepada perkampungan di luar Madinah. Usai melaksanakan amanah tersebut dengan baik, Salabah pun kembali pulang. Dalam perjalanan, ia melewati rumah seorang warga, namun tanpa sengaja, ia sepintas melihat pemandangan seorang perempuan yang sedang mandi di dalam rumah tersebut. Tata letak dan bangunan umumnya di Madinah kala itu memang amat sederhana, karena itu sangat mungkin bila isi rumah bisa tampak dari luar. Kejadian tersebut, walau begitu, sesaat dan tanpa sengaja, amat mengguncang Salabah. Sebagai seorang remaja, peristiwa tersebut sama sekali tidak membuatnya senang. Ia justru resah dan takut luar biasa. Dalam benaknya, terbayang betapa berdosanya dirinya, yang sangat ditakutkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat kepada Rasulnya karena perbuatannya ini. Tanpa berpikir panjang, Salabah memutuskan untuk kabur dari Madinah, bukannya melapor kepada Nabi. Sesudah tugasnya selesai, ia memilih untuk sembunyi di perbukitan yang terletak di antara rute Madinah Makkah. Di sebuah gua, ia merenungi nasib dan sangat menyesali perbuatannya itu. Ia tak henti-hentinya memohon ampunan kepada Allah saat malam tiba. Salabah keluar dari perbukitan sambil menatap langit, tangannya terangkat ke atas, sementara lisannya berujar, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak mencabut saja nyawa hamba-Mu ini?" Begitulah besarnya penyesalan dalam diri sang Salabah. Tak terasa, sahabat ini telah menghilang dari lingkungan muslimin Madinah lebih dari sebulan. Tepat pada hari keempat sejak kepergian, turun kepada Nabi Muhammad kabar tentang apa yang terjadi pada sahabatnya itu. "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini, sedang memohon perlindungan kepadaku," ungkap malaikat penyampai wahyu tersebut. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi pergi ke bukit tempat Salabah bersembunyi. Keduanya ditugaskan untuk membujuk sang pemuda agar bersedia kembali ke Madinah. Dalam perjalanan mereka, berpapasan dengan seorang penggembala kambing, yaitu Sufafa. "Wahai hamba Allah, kami sedang mencari kawan kami yang bernama Salabah. Kabarnya dia dalam beberapa pekan tinggal di bukit ini. Apakah engkau pernah bertemu dengannya?" tanya Umar. "Jangan-jangan yang kau maksud ialah pemuda yang lari dari neraka jahanam," kata Sufafa. "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" selidik Umar. Kemudian Sufafa pun menjelaskan, pemuda yang dimaksud selalu keluar pada malam hari. Orang-orang kerap melihatnya sedang berjalan sambil meletakkan tangan di atas kepalanya. Lelaki itu juga terus mengulang-ulang, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak cabut saja nyawaku dan binasakan tubuhku, dan jangan engkau telanjani aku di hari kiamat." Keyakinan Umar dan Salman bahwa ciri-ciri yang disebutkan sang penggembala sesuai dengan Salabah akhirnya terbukti. Ketiga orang itu lekas berangkat untuk mencarinya bersama-sama. Setelah matahari terbenam, benar saja Salabah kembali muncul dengan kebiasaannya seperti dijelaskan oleh Sufafa tadi siang. Diam-diam, Salman dan Umar mendekati lalu menangkap Salabah sambil memeluknya. "Aman, aman, dan selamat dari neraka. Aku, Umar, begitu menyadari siapa sosok yang memegangnya." Salabah bertanya, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui perkaraku?" "Aku tidak tahu, namun Nabi kemarin menyebut namudiis dan aku salukuahang aku asahan salat atau bilangah danam diangkana sah-kasahan." Salabah pingsan dan tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai salat, Nabi bertanya pada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Salabah?" Keduanya pun menjawab dengan serentak, "Itu Salabah, wahai Rasulullah."
Nabi mendatangi Salabah dan memanggilnya, "Wahai Salabah." Salabah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labaika, ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku, Salabah?" "Karena dosaku, wahai Rasul," jawab Salabah. "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah," kata Salabah, "tapi sakuku amat besar, wahai Allah." Kata Allah lebih besar lagi. Nabi kemudian rasa menyuruhnya pulang, tapi sampai di rumah Salabah jatuh sakit. 8 hari kemudian, Salman bercerita pada Rasulullah tentang sakitnya Salabah. Kemudian Rasulullah datang menemui Salabah, lalu meletakkan tangan kanannya di kepala Salabah serta meletakkan kepala Salabah di pangkuannya. Namun di luar dugaan, Salabah justru menyingkirkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena kepalaku di angan Allah," jawab Salabah. "Jahwanya, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Ketika kabar itu diberitahu oleh Nabi kepada Salabah, maka seketika itu Salabah menjerit gembira, saking gembiranya Salabah sampai ia meninggal dunia. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Salabah. Kemudian Rasul dan para sahabatnya menyalatinya, namun beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya atau jinjing. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau, dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyalati dan ikut mengiringi jenazah Salabah." Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita tidak berputus asa atas rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.